Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stania Desia Dinda Putri dengan NIM B100210065 kelas manajemen B akan mempresentasikan tentang identitas nasional dan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan perwujudan pendidikan dalam suatu bangsa disesuaikan dengan kepentingan bangsa itu sendiri. Nasionalisme meningkatkan sebuah kesadaran dan pendidikan untuk anak-anak bangsa yang ingin menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Semangat nasionalisme ini diperlukan untuk pengembangan suatu pendidikan mencintai tanah air, mendahulukan kepentingan tanah air, jiwa toleransi atau tentang rasa antar agama, antar suku, antar golongan dan antar bangsa, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, beriman, kreatif, mandiri dan menjadi warga Indonesia serta bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Identitas nasional harfiah artinya ialah ciri-ciri atau jati diri khas yang melekat pada diri individu yang membedakan dengan orang lain. Nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok atau kumpulan-kumpulan masyarakat yang lebih besar dan diikat oleh persamaan fisik, budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti harapan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional menurut kalian ialah perwujudan dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dalam adat istiadat dan budaya dan kebiasaan seperti ramah tamah, saling menghormati, tolong menolong. Faktor pembentuk identitas nasional ada 4 faktor. Pertama, ada faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis, kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Yang keempat, ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bahasa merupakan identitas nasional yang dinamis. Contoh identitas nasional, pada dasarnya ada banyak sekali contoh identitas nasional Indonesia. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa identitas nasional Indonesia. Yang pertama, ada Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Yang kedua, bendera merah putih merupakan bendera melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Ketiga, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Yang kelima, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Ada 4 unsur identitas nasional. Yang pertama ada bendera Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bendera negara Indonesia merupakan sang merah putih. Merah mempunyai arti berani dan putih mempunyai arti suci. Lambang merah putih ini telah lahir dari masa kerajaan Majapahit.
Tidak hanya digunakan sang kerajaan Majapahit saja, kerajaan Kediri pula menggunakan panji merah putih menjadi lambang kebesarannya. Bendera merah putih ini pertama kali dipakai pada Jawa dalam Oktober 1928, tepatnya Hari Sumpah Pemuda. Tetapi, saat pemerintah kolonialisme bendera merah putih dihentikan berkibar, akhirnya bendera merah putih sebagai bendera resmi dalam lepas 17 Agustus 1945. Bendera merah putih bukan sembarang bendera, lantaran mempunyai berukuran khusus. Ukuran bendera merah putih diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 dan 3. Yang kedua ada bahasa Indonesia. Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, Riau. Seiring waktu bahasa ini selalu berkembang dan mengalami perubahan, bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Pada saat itu, ia mengatakan bahwa hanya ada dua bahasa yang bisa menjadi bahasa persatuan, antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun, dalam kedepannya, bahasa Melayulah yang akan menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan karena bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. Yang ketiga ada lambang negara. Di dalam burung Garuda, Pancasila terdapat simbol-simbol untuk sila. Sila pertama bergambar bintang emas, sila kedua dilambangkan dengan tali rantai berwarna emas, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan untuk sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Yang terakhir, nomor 4 ada semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilihkan untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.